merasa marah atau menyesal, atau sulit memahami perasaan orang lain. Itu tandanya kecerdasan emosional Anda sedang diuji. Hari ini, kita akan melihat bagaimana emotional intelligence atau kecerdasan emosional bisa membantu kita lebih bijak dalam bersikap untuk kehidupan sehari-hari kita. Self-regulation. Kok lu gak cenderung ngasih gue sekarang sih? Bentar dulu kakek lagi. Enggak, gue perlu menjelaskan ini. Kenapa lu baru ngasih gue sekarang? Aku tahu kamu mama, tapi kan aku punya banyak waktu untuk dia itu. Iya, gue tahu, tapi gara-gara lu telat kayak gini, tugas kita tuh baru lama banget. Ini sama papa itu kata bener. Jangan marah-marah dong, coba naik belakang. Ya udah, sorry ya. Kayak gue dong, man. Tapi ini kerja bareng-bareng. Ya udah sih. Inilah contoh self-regulation, yaitu kemampuan mengendalikan emosional sebelum meledak. Dengan menahan diri dari konflik, bisa berubah menjadi kerjasama yang jauh lebih stabil. Empati. Kamu kenapa, Cahaya? Aku gagal lagi, Kak. Padahal aku udah belajar semalaman. Rasanya sia-sia. Aku ngerti banget kok perasaan kamu, Cahaya. Pasti berat banget ya rasanya. Tapi kamu gak sendirian kok. Kita belajar bareng yuk untuk persiapan ujian berikutnya. Makasih ya Kak Nabil. Aku jadi lebih tenang sekarang. Inilah contoh empati, yaitu kemampuan memahami perasaan orang lain. Empati bukan sekedar mendengar, tetapi hadir dengan hati sehingga orang merasa di. Motivation and social skill. Udah pulang sih, Neng. Kenapa? Wih, kok pulang sekolah? Murung. Ini sini. Mati dulu TV-nya ya. Kenapa, Fer? Murung. Aku gagal cuma aku pokoknya nggak mau ikut-ikutan ngomong lagi dia aku gagal terus. Jangan gitu, tetap semangat. Kan kalau misalkan gagal itu kesuksesan yang tertunda. Sabar aja, kan banyak pembelajaran yang bisa diambil kalau kita lagi kalah gitu. Tetap semangat, sabar. Nah, kalau misalkan kita untuk terus berusaha kan itu ada artinya kita masih ada kesempatan dan energi positif. Nah, kalau misalkan kita ada case kalau kamu kalah, itu kan batu loncatan selanjutnya. Jadi tetap semangat ya, jangan nyerah. Jadi semangat ya, nggak apa-apa, kalah itu wajar, namanya kompetensi, harus di-upgrade juga skillnya. Nah, dalam suatu lingkungan sekolah itu kan ada social skill yang harus di-upgrade. Jadi tetap semangat ya, anak cakep, anak pintar. Mama yakin kok kamu bisa. Inilah contoh motivation dan social skills. Dengan memberi dorongan dan komunikasi, kita dapat menjaga hubungan yang sehat dan kerjasama. Bagaimana cara melatih emotional intelligence dalam hidup kita? Yang pertama, latih self-awareness dengan menulis jurnal emosi. Yang kedua, kendalikan emosi dengan teknik pernapasan dan mindfulness. Yang ketiga, jaga motivasi dengan membuat tujuan kecil yang realistis. Yang keempat, bangun empati dengan mendengarkan aktif dari segala informasi yang kita dapat. Dan terakhir, perkuat keterampilan sosial dengan komunikasi yang asertif. Cerdas emosional, cerdas bersikap. Ingat, IQ mungkin membuka pintu, tapi EQ lah yang membuat kita berhasil dalam hidup. Mari kita mulai cerdas secara emosional, cerdas secara bersikap, dan cerdas membangun hubungan yang baik. Karena dengan emotional intelligence, hidup kita bisa menjadi lebih bermakna.